Angkat sebuah topik hakikat ibadah puasa. Tetap bersama kami di kanal Inspirasi. Pemirsa Jember 1 TV yang beriman, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam bulan Ramadan tahun ini. Pemirsa, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan dihapus di masa lampau. Pemirsa, sembari menunggu diundangkannya azan maghrib atau berbuka puasa selama 1 bulan penuh, dan selama bulan puasa atau bulan suci Ramadan kami akan menemani aktivitas Anda dengan ceramah-ceramah agama atau dialog Ramadan yang bertempat di Masjid Jami Al Baitul Amin Jember dengan tema hakikat ibadah puasa dengan narasumber yaitu Ustadz Abdullah Samsul Arifin. Dan pemirsa, saat ini pada sore hari ini saya sudah berada di Jami Al Baitul Amin Jember. Kita akan menyimak dialog Ramadan kita bersama Ustadz Abdullah Samsul Arifin. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyimak tayangan ulang ini bisa melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Dan pemirsa, berikut ceramah agama selengkapnya. Selamat sore para pendengar. Yang langsung disiarkan dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Selamat sore dan selamat mengikuti. Baik pendengar, acara ini bisa Anda dengarkan langsung di Masjid Jami Al Baitul Amin atau Anda bisa mengikutinya lewat radio, lewat RRI program 1 Jember. Kemudian juga bisa Anda ikuti langsung di Jember 1 TV. Bagi Anda yang tidak bisa mengikuti di Jember 1 TV, bisa Anda ikuti di via streaming di www.jember1tv.co.id. Tak pada ngerti dot-dotan abang butek ini. Baik, hari ini kita akan segera mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdullah Samsul Arifin terkait dengan ibadah puasa yang sekarang sudah kita masuk ke hari pertama. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah. Kok sehat. tambah muda begitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga senang, mudah-mudahan oleh Allah diberi barokah kesehatan. Amin, amin. Sehingga kita saben tahun masih bisa ketemu lagi di acara yang seperti Barokah ini. doanya para pendengar RRI dan para pemirsa Jember 1 TV yang setia setiap tahun bersama-sama kita melakukan kajian Ramadan. Alhamdulillah. Insyaallah mereka selalu mendoakan kita agar kita diberi kesehatan. Allah Subhanahu wa taala. Kiai mau ngomong ini, kita ini berpuasa sudah sekian puluh tahun, ya, yang sudah tua-tua terutama. Tapi kadang-kadang kita ini tidak tahu apa sih hakikat ibadah puasa. Paling-paling tahunya itu kewajiban yang harus kita kerjakan, titik. Itu sebetulnya gimana? Iya, ibadah puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Tepatnya rukun Islam yang keempat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam sebagai salah satu pondasi daripada Islam. Apa tujuan daripada puasa? Puasa secara lughatan artinya adalah al-imsak, menahan diri. Sementara menurut istilah atau syar'an adalah imsakun an mufattirat jami'an nahar, ay min tulu'il fajri ila gharibis syamsi, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari keluarnya fajar sampai terbitnya matahari.
Namun ini pengertian puasa secara sampai terbenamnya maaf matahari. sampai terbenamnya matahari. Iya. Jadi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Min tulu'il fajri ila gharibis syamsi. Ila gharibis syamsi. Jadi ini pengertian puasa secara istilah, secara syar'an. Tapi hakikat daripada ibadah puasa lebih dari itu. Makanya pengertian secara syar'an ini kalau dilaksanakan maka puasa kita sudah dinyatakan sah sehingga keluar dari tanggungan kita kewajiban untuk melaksanakan puasa. Artinya kita sudah melaksanakan tuntutan. Tetapi yang menjadi tujuan daripada puasa bukan ada pada menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Itu sebetulnya sebagai bagian daripada media refleksi kita untuk mendapatkan hakikat dari puasa. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, malam yada' qaulaz zur falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang hina, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk memerintahkan seseorang itu tidak makan dan tidak minum. Nah, maka sebetulnya tidak makan dan tidak minum itu bukanlah tujuan bagi puasa. Tetapi dengan kita tidak makan dan kita tidak minum, ada hikmah yang dapat ditangkap. Pertama, di sini ada merasakan bu'sul baisin wa ju'il jai'in. Merasakan laparnya orang yang lapar dan hinanya orang yang hina. Kenapa? Kalau sedekah itu menjadikan perut orang-orang yang kurang beruntung kenyang dengan infaknya orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah, maka ibadah puasa itu menjadikan perutnya orang-orang yang setiap hari ada kelebihan dari yang lain merasa seperti apa yang dirasakan oleh saudaranya yang belum tentu bisa memenuhi kebutuhannya setiap hari. Jadi kalau sedekah itu kan menjadikan orang-orang miskin, orang-orang yang kurang beruntung merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Sementara puasa menjadikan orang yang diberi kelebihan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang kekurangan. Tujuannya apa? Memperpendek jarak. Lalu dengan memperpendek jarak ini maka akan lahir kepedulian dan kepekaan sosial. Maka salah satu inti daripada puasa itu adalah tidak sekedar simpati tapi rasa empati kepada saudara-saudara kita yang kesehariannya belum tentu dapat melakukan pemenuhan terhadap keseluruhan kebutuhan biologisnya. Sehingga disitulah kemudian diharapkan dari ibadah puasa ini kita menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan sosial, kepedulian sosial, yang mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di samping itu ada banyak tujuan daripada puasa. Kalau kita lihat pada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Jadi jelas dalam ayat ini yang jadi sasaran ayat, yang jadi hitop ayat adalah orang-orang yang beriman. Kemudian puasa bertujuan untuk membentuk karakter-karakter orang-orang yang bertakwa, pribadi-pribadi orang yang bertakwa. Artinya iman yang ada pada diri seseorang belum tentu selamanya akan melahirkan ketakwaan, sehingga harus diproses. Salah satunya dengan puasa. Apa hubungan puasa dengan ketakwaan? Disebutkan di dalam At-Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj oleh As-Syekh Al-Ustadz Ad-Duktur Wahba Az-Zuhaili ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 ini, ma huwa i'dadus shaum littaqwa. Apa hubungan puasa dengan membentuk ketakwaan? Puasa mengajarkan kejujuran. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian kita sedang berwudu, seandainya kita berkumur, air yang kita masukkan ke lisan kita taruhlah 100 mili, kemudian kita telan 50 mili kita keluarkan, nggak ada orang tahu kalau kita udah minum. Kalau kita udah minum, kemudian kita keluar, kita bilang kalau kita berpuasa. Atau kemudian kita di dalam kamar, kita ambil makanan, kemudian kita makan, setelah itu kita keluar, bibir kita usap, kita lap, kemudian kita bilang kalau kita puasa, orang juga percaya. Tapi kenapa ini tidak kita lakukan? Karena kesadaran kita, keyakinan kita secara transendental bahwa apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah, dan kita tidak ingin puasa kita ini rusak. Nah, sebetulnya nilai yang diajarkan oleh puasa ini kalau tampil dalam kehidupan nyata
ada dalam kehidupan keseharian. Orang melanggar aturan itu tidak berani melanggar aturan bukan karena ada yang jaga, bukan karena ada yang ngawasi, bukan karena ada yang ngintai, bukan karena ada hukuman. Diajarkan di sini. Kenapa? Karena kesadaran transendental, karena kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau ini lahir dalam dunia kerja, lahir dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak perlu ada BPK, tidak perlu ada KPK. Jadi kejujuran, cuma sayangnya kadang-kadang kejujuran ini hanya ada di bulan puasa dan untuk puasa itu saja. Setelah dari itu kemudian kita kembali lagi kepada aslinya. Ini yang Kiai sampaikan tadi, kita ini bertahun-tahun kok masih tetap seperti ini karena makna dan hakikat dari puasa itu tidak ditanamkan di dalam diri kita. Puasa mengajarkan kita kedisiplinan, puasa mengajarkan kita kesabaran. Sabar kalau belum waktunya, walaupun perut kita keroncongan, di depan kita ada makanan, kita tahan. Ini kan sebetulnya latihan bagaimana kita menahan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dalam diri kita. Kalau kita sudah mampu mengendalikan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengendalikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Baik, saya kira begitu sudah jelas sekali. Namun demikian, ada peluang bagi panjenengan baik yang di sini di Al Baitul Amin maupun yang di rumah, pemirsa dan pendengar, untuk bertanya lebih lanjut. Bahkan anda kata Kiai umpama lah ya, menyimpang sedikit tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya, tema ini kan hanya sebagai pemandu untuk kita memulai diskusi. Toh kalau memang ada persoalan-persoalan lain yang ada kaitannya dengan agama, nanti bisa disampaikan di sini. Untuk itu silakan anda bisa telepon para kami lewat telepon 0331 untuk yang luar daerah Jember, 0331 336652. Kalau yang di Jember bisa langsung ke 336652 atau ke yang Jember 1 TV, barangkali ada nomornya Mas. Ya. Oh ya, sudah masuk. Monggo silakan yang akan bertanya langsungnya di sini, boleh dari pendengar, boleh pemirsa dan yang hadir. Monggo silakan. Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan namanya Pak, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Anang, Jalan Dr. Sutomo 5 atau Jalan Kebon Dalem. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Samsul Arifin. Doktor, bukan dokter Pak. Ini lain tuh. Nanti nyuntik. Dan juga kepada Pak Azim Saprawi, yang mana pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk menanggapi atau bertanya. Monggo tutupain. Pertanyaan saya begini Ustadz. Singkat padat. Masalah mengkodok puasa. Mungkin saya atau dengan yang lain mengenal Islam mungkin barusan ya. Jadi yang menjadi pertanyaan kami Ustadz dalam hal mengkodok puasa ya, dulu waktu kita SMP, SMA, kita itu kadang-kadang puasanya laten-laten. Iya, bolong-bolong. Bolong-bolong. Nggih. Telat apanya Pak? Telat sahurnya apa? Telat bolong-bolong. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Karena apa? Dulu kita nggak mengenal Islam. Apa itu Islam? Nggih. Akhir-akhir ini kita mungkin sebagian masyarakat itu mengenal nikmatnya Islam. Pertanyaan agar kita mencapai Islam yang sempurna, yang kafah itu. Kafah. Jadi pertanyaan kami Ustadz, bagaimana cara menggantinya? Cara mengganti mengkodok kita bulan puasa Ramadan yang lalu-lalu. Bukan mengkodok Pak. Kalau mengkodok mengkata. Jadi mengkodok mengkodok puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng ya. Jadi begini Pak, puasa ini adalah ibadah yang wajib kita laksanakan. Dan barang siapa yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur, maka dia wajib menggantinya segera. Kalau meninggalkan puasa karena uzur, tidak wajib segera. Jadi sebisa mungkin dia mengganti, dan kalau memang masih ditunda tidak apa-apa. Apa yang dimaksud meninggalkan puasa karena uzur? Misalkan karena sakit yang memenuhi syarat, karena perjalanan yang sudah sampai pada jarak qashar, atau bagi seorang perempuan karena kebetulan berhalangan. Itu kan meninggalkan puasa karena ada uzur. Adapun puasa yang ditinggalkan tidak karena uzur, maka wajib segera diganti. Nah, terus bagaimana cara menggantinya? Diganti pada tahun berikutnya.
Artinya maaf, setelah bulan Syawal. Kalau sampai masuk pada puasa berikutnya, ini kita ada 2 sanksi lagi. Plus. Iya, di samping kita mengganti puasa yang kita tinggalkan, kita juga harus membayar fidyah. Fidyahnya itu adalah 1 hari 1 mud. Nah, lalu bagaimana puasa yang kita tinggalkan itu kan bukan baru-baru ini, tetapi sudah lama sekali ketika kita masih baru belajar agama atau ketika kita masih remaja dan sering sekali meninggalkan puasa. Maka yang ditekankan yang pertama adalah kita bertaubat, kemudian kita berupaya untuk menjaga serta tidak kembali lagi pada hal-hal yang semula. Tetapi karena ini merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan dan kita tinggalkan, maka harus kita ganti. Bagaimana menggantinya? Sesuai dengan apa yang mampu kita ingat. Jadi misalkan saya ingat tahun 2005 saya tidak puasa setengah bulan, terus belum sempat diganti. Tahun 2006 saya tidak puasa sekian, lah itu diganti terus sebisanya. Diganti sudah sebisanya, semampunya sekarang mengganti. Jadi yang dijadikan patokan itu adalah apa yang panjenengan ingat, apa yang panjenengan mampu ingat. Di dalam satu riwayat, ada seseorang bertanya, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, bagaimana kalau seandainya keluarga saya jadi ibu punya hutang puasa yang belum diganti sampai dia meninggal. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana kalau dia punya hutang harta, punya hutang uang, punya hutang sama seseorang, ya harus diganti. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk diganti. Jadi fadainullah ahaqqu ayyuqda. Maka puasa itu jangankan ketika kita masih hidup, sampai kita mati, kalau kita memang mampu menghitung berapa puasa yang kita tinggalkan dan belum mampu kita ganti, maka itu bisa diganti oleh ahli waris kita. Jadi terkait dengan kita sendiri, silakan seingat-ingatnya, semampunya, di samping kita bertaubat kepada Allah atas kelalaiannya. Yang tidak perlu diganti itu kalau seseorang memang baru masuk Islam. Jadi orang kafir kemudian masuk Islam, maka selama dia kafir itu tidak perlu mengganti. Tapi kalau kafirnya itu bukan kafir asli, artinya dia dilahirkan dalam keadaan muslim kemudian sempat murtad, maka selama murtad itu pun puasa harus diganti. Kalau dia murtad selama 10 tahun kemudian kembali lagi ke Islam, berarti 10 tahun itu puasanya harus diganti. Sampai sejauh mana dia mampu mengganti, dan selama belum diselesaikan itu menjadi tanggungan. Plus taubat ya. Iya, di plus taubat ya, karena itu memang ditinggal bukan karena udzur, karena kelalaian atau karena memang kesengajaan untuk kemudian kita tidak puasa tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syarak. Jadi caranya menggantilah sesuai yang kita ingat. Ya. Itu patokannya. Dan tidak harus berurutan Kiai ya. Oh ya, tidak harus berurutan. Yang mana sudah. Jadi kalau memang yakin hutangnya lebih dari 100 hari, kalau kita hitung ya puasalah 100 hari gitu. Tapi nanti sekarang puasa, besok boleh, besok lagi puasa, atau dibarengkan dengan puasa-puasa pada hari-hari tertentu yang kita dianjurkan puasa. Misalkan hari Senin Kemis, terus hari-hari terang tanggal 14, 15, 13, 14, 15, kemudian puasa pada bulan-bulan tertentu, misalkan pada bulan Muharram, pada bulan Dzulhijjah. Cuma iya, niatnya tetap niat mengqadha. Selama memang yakin kalau punya hutang, niat qadha. Karena kita laksanakan di hari-hari yang punya keistimewaan untuk berpuasa, karena memang dianjurkan untuk kita berpuasa, maka kita akan dapat fadilahnya. Yang paling penting adalah semangat untuk kembali kepada Allah, semangat untuk bertobat, meninggalkan lagi hal-hal yang dulu menyebabkan kita banyak melanggar aturan-aturan agama, sehingga seberapapun kita ingat itulah yang akan dihargai, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Kiai ya, ada orang itu tidak segera mengqadha karena apa? Dia hitung 7 hari, apa saya potong tidak mampu. Padahal kan tidak harus begitu. Betul, kan? Iya. Ya puasa sekarang, besok berhenti, kapan lagi puasa, atau Senin Kamis, sudah selama masih ada sisa waktu niati qadha. Kalau memang jelas dulu banyak meninggalkan sejak balik gitu. Kalau sampai melangkai tahun depannya lalu masih belum mampu bayar hutang, gimana kayak apa, ada tambahan? Iya, ada tambahan fidyah. Ada tambahan, walaupun ini tidak, artinya ada beda pendapat. Kalau menurut ulama Syafi'iyah begitu. Jadi kita punya hutang di bulan ini, di tahun ini, di bulan ini ya, bulan Ramadan sekarang, tahun ini. Kemudian sampai masuk Ramadan yang akan datang, kita belum sempat ganti. Maka di situ ada fidyah. Jadi fidyahnya adalah fidyah littakhir, karena mengakhirkan qadha sampai melampaui daripada bulan Ramadan berikut. Jumlahnya Kiai beras?
Satu mud itu per hari, jadi satu mud itu 6 on setengah. 6,5 on Ya, 6,5 on atau 7 on lah 7 on, setiap ya. hari. Jadi kalau 1 bulan Ramadan 1 tahun kan kita seumpama memang pernah kita tinggal selama 1 bulan, terus kita baru sempat menggantinya, taruhlah 10 hari, yang 20 hari belum sempat kita ganti, masih akan kita cicil pada Ramadan berikutnya, ya bayarkan saja 15 kilo gitu. Kemudian diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fuqara masakin, kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan. Jadi itu fidyah namanya, uang fidyah. Demikian juga orang yang memang sudah tidak mampu berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa karena sudah tua, maka langsung di situ difidyai sudah. Atau Satu sakit mod. tidak sembuh-sembuh. Atau sakit yang memang tidak diharapkan sembuhnya. Iya. Kalau sakit biasa ya tetap kita harapkan kodoknya. Berarti kalau diharapkan kodoknya kan masih diharapkan sembuhnya. Betul gitu. ya. Baik, saya kira begitu. Mungkin yang lain pendengar di rumah silakan 336652 sedang kosong. Mumpung ada waktu, ada kesempatan, silakan masuk. Nanti untuk Jember 1 TV barangkali bisa dianukan hari besok sore atau apa mungkin. Apa nih? Oh, yang satu lewat dulu, monggo silakan. Baik, mungkin di antara pendengar tadi ada yang mau masuk, silakan. Anda boleh nanya dengan menggunakan secara kertas, boleh, dengan catatan alamatnya lengkap jelas. Monggo silakan. Pakai telepon boleh. Kalau tidak ada, saya beri kesempatan panjenengan yang hadir di sini untuk bertanya, monggo silakan. Monggo. Nanya bebas apa saja. Ya. Monggo. Ada? Ya, monggo maju Pak. Nggih. Tidak semua orang berani bertanya, ya, walaupun ada dalam hati. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Gunawan dari Gebang. Yuri Gunawan nggih. dari Gebang. Monggo Mas, Yuri Gunawan nggih. Gebang. Oke, silakan. Pertanyaan adalah, apakah bukan merupakan suatu pemaksaan kehendak apabila kita dalam suatu dalam sakit, dan saya memohon kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah aku dalam tarawih ini, kuatkanlah aku ya Allah. Padahal kalau menurut perhitungan manusia ini akan roboh gitu. Ternyata memang kuat gitu loh. Pemaksaan kehendak itu apakah suatu perbuatan dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Memaksakan diri. Ya, jadi ketika di dalam Islam itu ada perintah untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, diukur dengan kekuatan manusia. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa seseorang untuk melakukan satu ketaatan kecuali dalam batas kemampuannya. Maka disitulah di dalam sholat, jangankan sholat sunnah, dalam sholat wajib itu ada beberapa ketentuan. Bagi siapa yang memang kuat, tidak ada halangan, maka sholat itu wajib dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Karena qiyamu qadirin merupakan salah satu daripada rukun sholat, berdiri bagi orang yang mampu. Artinya ada rukun yang dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Tetapi ketika tidak mampu untuk sholat berdiri, maka diperkenankan untuk sholat dalam keadaan duduk. Ya, kalau tidak mampu untuk sholat dalam keadaan duduk, maka bisa sholat dalam keadaan miring, tidur miring ya. Kemudian kalau itu tidak mampu, maka bisa terlentang. Terus sampai pada batasan ketika tidak mampu dilakukan, kalau terlentang itu gini Kiai, jadi kepalanya menghadap kepalanya di arah Di timur. Di arah timur, jadi wajahnya, dadanya itu ke kiblat. Kalau bisa agak diangkat sedikit dengan bantal gitu ya. Posisinya. Kalau itu tidak mampu, kalau berbaring itu kepalanya ada di utara. Di utara ya. Jadi kalau berbaring miring,
kepalanya di utara, kemudian dadanya menghadap ke kiblat. Kalau kita terlentang, kepalanya di timur, itu agak diangkat sedikit, diangkat kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya sudah di situ posisinya. Jadi wajahnya itu seakan-akan kita sama dada itu menghadap ke kiblat. Kemudian kalau itu tidak mampu, maka menjalankan rukun sholat itu ada pada kelopak mata. Pada kelopak mata berkedip-kedip. Kalau tidak mampu, maka jalankan rukun sholat itu di dalam hati. Jalankan saja dalam hati. Sekarang-kadang kita takbir, kita julus, kita qiyam gitu. Kalau itu tidak mampu, ya sudah saatnya disolati. Disolati. Sudah disolati. Artinya memang selama akalnya masih ada, itu wajib dilaksanakan, tetapi sesuai dengan batas kemampuan. Nah, adapun untuk sholat sunat, ini ada kemudahan. Mampu pun itu tidak harus berdiri. Payah. Jadi misalnya, seandainya kita capek, tidak ada masalah kita sholat berdiri. Tapi kita capek, kemudian kita sholat duduk. boleh ya. Boleh. Nah, di situ ada hadis yang menyatakan man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Jadi barang siapa yang sholat duduk, maka dia dapat separuhnya orang sholat berdiri pahalanya. Orang yang sholat berbaring, tidur miring, itu dapat separuh pahalanya orang duduk. Hadis ini bukan dimaksudkan untuk orang sholat wajib yang udzur, tapi dimaksudkan untuk orang sholat sunat yang nggak ada alasan, saking saja tidak mau berdiri. Nah, oleh karena itu sekarang ada orang sakit mau sholat taraweh, maka jangan memaksakan diri. Kalau memang dia tidak mampu berdiri, jangan memaksakan diri untuk berdiri, sholatlah duduk. Kalau memang karena ada udzur, tidak masuk dalam pahala yang separuh, kecuali memang dia kuat tapi karena delmus ya, sengkah, karena males gitu ya, kok kemudian dia sholat duduk, itu dapat separuh. Tapi kalau memang ada halangan, satu coktok kaki kalau berdiri akan ambruk, apalagi ini sholat sunat, lakukan saja sambil duduk. Kalau sambil duduk dia bisa, kalaupun tidak, lakukan dia sambil berbaring. Nah, kalau duduk masih bisa ikut terhadap imam ya, misalkan di Masjid Al-Baitul Amin, cari aja posisi di pojok, kemudian bawa kursi. Kalau itu yang sholat orang tua pasti akan dimaklumi. Kayak mau dengu de beres pas tojo lah, tak apa nyaman. Apalagi kok ngambil posisi soft yang paling depan, itu kan agak mengganggu gitu ya. Jadi kalau kasus seperti yang disampaikan tadi, jangan memaksakan Pak, jangan memaksakan. Jadi tidak boleh untuk kita memaksakan pada sesuatu yang akan menimbulkan bahaya. Karena ibadah yang kita lakukan itu diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kadar batas kemampuan kemanusiaan. Sama dengan puasa, kalau kita perjalanan kemudian kita akan muntah-muntah, kita akan sakit, jangan dipaksakan puasa, berhenti saja puasa, ambil saja rukhsah. Dan Allah itu senang kalau dispensasinya diambil, rukhsahnya diambil, sebagaimana pelaksanaan azimahnya dilaksanakan begitu. Loh, kalau sekarang di kendaraan Kiai, misalnya ya ini dalam perjalanan kalau dari Jakarta, di Surabaya Jakarta ya, ini menggunakan kereta ekonomi api, kalau berangkat jam 6:30, nyampainya itu subuh sudah hilang. Iya. Lalu apakah boleh dikodok kalau gitu? Kalau begitu, kalau di kereta masih memungkinkan untuk sholat di kereta. Walaupun harapnya tidak harus ke barat ya. Kalau sholat wajib harus ya. Ketika kalau harus sholat wajib, yang diperbolehkan hadap kemana saja itu ada dua, sholat sunat di kendaraan dan sholat khauf. Jadi kalau sholat wajib itu memang wajib disempurnakan ketika kita memulai. Dan untuk dari Surabaya ke Jakarta langsung, ya tinggal berputar balik aja arahnya. Kalau pulang ya berarti ngadepnya ke belakang, kalau berangkat ya ngadepnya ke sana lurus. Kalau ada belok-beloknya di tengah sholat itu tidak apa-apa. Ya, jadi itu bukan masakan diri ndak ya, bukan. Tapi memang begitulah aturannya begitu. Baik, yang lain silakan, mungkin ada telepon? Ada telepon ya, masuk silakan. Ya, silakan masuk nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, wak suara. Kurang jelas suaranya Pak Abdullah, suaranya kurang jelas. Coba matikan dulu radionya panjenengan. Ya. Pakai echo ya. Iya. Jadi pertanyaannya saya ulang, mungkin ada yang tidak mendengarkan di sini.
apa ada kaitannya dengan orang yang sholatnya sempurna, puasanya sempurna, tapi akhlaknya bejat? Sebetulnya kalau kita melihat sholat yang sempurna itu, puasa yang sempurna tidak sekedar diukur dari terpenuhinya syarat dan rukun, tetapi tercapainya hikmah yang ada di balik ibadah itu. Jadi para ulama sufi ini menyatakan diterima atau tidaknya satu ibadah yang kita lakukan sangat tergantung sejauh mana hikmah itu tercapai dalam kehidupan. Jadi puasa itu kalau ukuran sah, yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Tapi kalau urusan puasa diterima, ini puasa yang sempurna tadi, sangat tergantung sejauh mana makna dan nilai daripada puasa itu lahir. Jadi sejauh mana kejujuran, kedisiplinan, kepekaan sosial itu terwujud dalam kehidupan nyata. Demikian pula sholat. Maka kalau ditanyakan tadi, sholatnya sempurna, puasanya sempurna, tapi akhlaknya bejat, berarti tesanya itu kurang tepat. Artinya apa? Kalau sholatnya sempurna, puasanya sempurna, tidak mungkin akhlaknya bejat. Ini antitesanya. Artinya apa? Kalau memang akhlaknya bejat, berarti sholatnya belum tembus, sholatnya belum sempurna, puasanya belum sempurna. Karena kalau masing-masing sempurna dilaksanakan, pasti akhlaknya akan baik. Di situ. Karena sholat dan puasa itu memang bukan untuk sholat dan puasa itu sendiri. Artinya kita sholat bukan untuk Allah. Mohon maaf, Allah itu tidak butuh disembah. Seandainya semua umat manusia ini mogok, tidak ada yang menyembah Allah, Allah itu tidak akan berhenti berkuasa dan tidak akan berhenti jadi Tuhan gitu loh. Artinya kan bukan untuk Allah. Ibadah yang kita lakukan adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Di samping membangun komunikasi, munajat kita dengan Allah adalah perbaikan pada mental dan karakter kita. Orang yang sholatnya baik, pasti akhlaknya akan baik. Orang yang puasanya baik, akhlaknya akan baik. Karena kesalehan ritual itu harus tampak dalam kesalehan sosial, tidak hanya kesalehan dalam konteks hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Abdullah. Baik, terima kasih. Sekarang Kiai ada pertanyaan dari Pak Pramesta Aji, Kalimantan 14. Mana Pramesta? Orangnya mana? Ada ya? Orangnya ya, mana nih? Ada itu. Ngacung ya. Ini bertanya Kiai. Ya. Jadi kalau saya ringkas begini, boleh apa anda kalau kita itu menggunakan madhab tanpa satu madhab? Iya, artinya mencampur dari beberapa madhab. Misalnya, ini katanya kalau puasa yang di Syafi'i itu kullu yaum ya kullu lail itu niat. Kalau Malik cukup malam pertama. Cukup 1 bulan, berpuasa sebulan. Tapi kalau saya tidak kuat puasa sebulan ya. Harus berbuka dulu. Jadi begini sebetulnya, bermadhab itu bukanlah kewajiban yang langsung datang min asli syar'i, tetapi kewajiban yang merupakan tuntutan rasionalitas keterbatasan keilmuan. Iya, keilmuan ya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang punya kompetensi keilmuan kalau memang kalian tidak tahu. Jadi orang beragama itu tidak boleh ngawur. Walaupun pedoman kita Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita melakukan istimbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah, tentu di situ kita harus menggunakan metodologi yang tepat, yang semuanya sudah dirumuskan oleh imam-imam madhab. Nah, kalau kita tidak mampu melakukan istimbat, maka kita terima jadi saja. Kemana? Ambil kepada hasil daripada rumusan yang sudah ditetapkan dalam kajian fikih. Contoh seperti yang ditanyakan tadi misalkan. Di dalam fikih Syafi'i itu disebutkan bahwa wajib tabyitun niyah, bermalamkan niat, dan niat itu harus ada setiap malam untuk setiap hari ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan walaupun dilaksanakan 1 bulan penuh dianggap sebagai ajza mutafasilah, sesuatu yang terpisah. Jadi puasa kita hari ini itu terpisah dengan puasa kita besok. Dipisahnya dengan apa? Ya dengan buka. Setelah ini kan kita tidak puasa, setelah maghrib kan kita sudah berhenti, nanti dibuka lagi tulu'ul fajr dengan kita mengawali sahur, maka niatnya harus tiap malam karena itu dianggap satuan terpisah. Lah, Imam Malik itu menyatakan, madhab Maliki, puasa ini adalah bagian satu kesatuan yang memang ada buka ada sahur tetapi selama bulan Ramadan, maka kita berniat di awal di bulan Ramadan. Maka caranya bagaimana? Memang kita diperkenankan untuk taklid tatkala ada satu hal yang memang membutuhkan. Jadi pada awal bulan Ramadan tadi malam kita itu berniat 2 kali. Yang pertama, nawaitu sauma syahri Ramadan hadhis sanah fardhan lillahi ta'ala. Niat saya berniat berpuasa sebulan Ramadan.
tahun ini. Nah, kemudian kita berniat lagi seperti yang biasa dibaca setelah sholat tarawih di umumnya masjid dan musola kita. Jadi nawaitu shoma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadisana fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa besok untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini fardhu karena Allah Ta'ala. Maka tatkala kita sudah berniat 1 bulan, seandainya ada 1 malam di mana kita lupa berniat, maka kita bisa taklid pada malam itu kepada Imam Malik. Nyadangin. Iya, nyadangin lah. Hanya untuk cadangan kita taklid. Tapi tetap kita setiap malam berniat, sehingga kalau ada yang luput, maka pada malam itu kita taklid kepada Imam Malik. Insya Allah mungkin tadi malam ada yang sudah melakukan itu. Tapi sebetulnya niat untuk berpuasa itu tidak harus dalam pengertian formal. Nawaitu shoma ghadin. Kalau itu dilaksanakan, pasti itu niatnya sudah masuk. Seumpama seseorang malam hari itu sahur, dan di dalam sahur dia tujuannya adalah agar besok dia kuat berpuasa dan tidak mengalami lapar dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah masuk niat sebetulnya dalam satu pendapat. Cuma kalau kita baca secara formal itu lebih mantap biar tidak ada keraguan. Kadang-kadang biar tambah mantap, tidak hanya dibaca habis tarawih, tapi menjadi pujian, Kiai. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Malah niatnya bolak-balik itu. Boleh, Kiai. Boleh. Oh, itu memang niat itu ya, biar maksudnya biar kita tidak lupa, tambah mantap, dan orang-orang yang dengar itu takut ada yang lupa sudah ngerentek. Oh iya besok saya puasa. Bukan, besok bukan puasa. bid'ah itu bukan. Wong itu kan hanya menunggu waktu ya. Tidak masuk ke bagian sholat, tidak masuk apa gitu loh. Oh, tidak apa-apa. Iya. Jadi tidak masuk ke sholat itu tujuannya apa? Biar orang yang lupa itu ingat. Takutnya dia tidak terawih. Kalau kita terawih, insya Allah imam terawih itu pasti akan membimbing niat sebelum doa, kan pasti gitu. Betul. Itu akan diarahkan. Lah ini kehati-hatian kita. Kehati-hatian kita biar seluruh tahapan-tahapan dalam ibadah itu dilaksanakan. Cuma begini, hati-hati kalau kita langsung mengikuti berbagai madhab tanpa kita mengetahui dasar dan polanya, ini dikhawatirkan terjebak kepada satu amaliyah yang menjadikan amal kita tidak benar menurut semuanya. Ini yang harus hati-hati. Contohnya begini, kita berwudu, wudu kita sekarang mengikuti madhab Syafi'i dengan kita hanya mengusap sebagian daripada kepala. Sementara menurut madhab Malik misalkan atau Abu Hanifah semuanya kepala, atau Ahmad bin Hanbal harus seluruh kepala itu harus diusap. Nah kemudian setelah itu kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, tidak ada satir. Setelah itu kita sholat. Lah, ketika kita bersentuhan dengan perempuan, kita niat mengikuti madhab Malik, karena Malik itu kan tidak membatalkan persentuhan laki-laki dan perempuan. Maka apa yang terjadi? Sholat kita menjadi tidak sah menurut semuanya. Menurut ulama Syafi'iyah, sholat kita tidak sah karena wudhu kita batal. Sebab setelah wudhu kita sempat bersentuhan dengan perempuan yang lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak ada pembatas, tidak ada satir. Kemudian kita sholat, berarti wudhu kita batal. Kalau menurut pendapat Maliki, memang kalau kita berwuduknya benar, wuduk kita tidak batal dengan bersentuhan. Tapi wuduk kita kan tidak dihitung, sebab kita hanya mengusap sebagian dari kepala. Sebab menurut Malik, kepala itu harus diusap semuanya. Ya, maka kalau kita bertaklid kepada imam madhab dari madhabul arba'ah pun, tapi modelnya seperti itu, menjadikan ibadah kita menjadi tidak sah menurut semuanya. Atau kita kemudian ada anjing, kemudian kita dalam keadaan basah kita pegang. Maka kalau menurut madhab Syafi'i, najisnya anjing itu kan pindah ke kita, bahkan mughalladah, harus dicuci 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian kita tidak mencuci setelah pegang anjing karena niatnya taklid sama Imam Malik, kemudian kita sholat. Maka sama dengan tadi, sholat kita tidak sah menurut siapapun gitu. Atau contoh lain begini, kita wudhu kita pakai madhab Syafi'i. Kemudian setelah itu ada tele ayam, iya. Tele ayam kemudian kita injek, kemudian kita naik ke masjid, kita sholat. Tele ayam itu kan kalau menurut madhab Maliki kan tidak najis karena kotorannya hewan yang boleh dimakan. Tapi madhab Syafi'i kan najis. Ya. Lah ini kan kemudian menjadi kacau kita. Ini yang disebut dengan talfik, mencampur adukkan dari berbagai masalah yang di situ tidak ada dalam satu qadhiyah secara lengkap. Jadi kalau kita mau taklidlah dalam satu batasan yang secara selesai, sehingga kita tidak berhadapan pada
klaim-klaim kebatalan dari masing-masing itu gitu. Artinya tidak boleh ngawur. Tidak, artinya harus ada ilmunya. Ya, monggo silakan. Sebentar dulu ya. Ya, silakan lewat dulu monggo. Baik, kita kembali ke Masjid Jami' Al Baitul Amin Jember untuk mengikuti acara diagra kerjasama antara Masjid Jami' Al Baitul Amin dengan RRI Program 1 Jember dan Jember 1 TV. Kiai, ini ada pertanyaan yang cukup menarik, Kiai. Okay. Ini waktunya sudah tinggal sedikit. Dari Mas Dananjaya. Ada ya? Mas Dananjaya mana? Oh ya. Oh, nggih. Mas Dananjaya. Ini Jalan Berantas nomor 158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pelajar sudah menjadi kewajiban kita menimba ilmu, namun di sisi lain ada orang tua kita yang sakit tak kunjung sembuh. Sedangkan orang tua kita menyuruh untuk tetap menimba ilmu. Mana yang harus kita dahulukan, orang tua yang menyuruh menimba ilmu ataukah mengurus orang tua yang lagi sakit sehingga sembuh? Ya, ini harus dipilah. Sekarang yang mengurus orang tua itu masih ada yang lain atau tidak? Kalau memang tidak ada yang lain, maka kemudian menjadi ta'ayyana, maka ia yang harus mengurus orang tua. Tapi kalau masih ada yang lain, misalkan ada kakaknya, ada adiknya, ada ponaannya, atau ada perawat lah, sehingga masih bisa dijenguk sambil kita sekolah, maka kita tetap melaksanakan tugas untuk mencari ilmu. Karena memang kalau misalnya anak Kiai, iya? misalnya ini si anak ini Mas Dananjaya mana orangnya tadi? Ya. Sudah kuliah ya? Sudah kuliah ya. Punya saudara apa enggak? Nah, Ada saudaranya itu, tapi kalau dia ada mau Kiai, mudah caranya. Iya. Suruh segera kawin ya, istrinya suruh ngurmat orang tuanya. Iya kan? Iya. Simple itu. Jadi intinya ini bukan sesuatu yang harus dipilih salah satu. Iya. Artinya kewajiban yang bisa dilaksanakan bersama-sama. Secara bersama-sama. Dan lagi menuntut ilmu itu kan bukan kewajiban yang dibatasi dengan waktu. Betul. Jadi kewajiban ini begini ya. Ada yang dari sisi waktu itu namanya muakkad, ya. Jadi yang ada yang sifatnya mutlak. Yang sifatnya muakkad itu dibagi menjadi dua, ada muwassa, ada mudayyak. Contohnya seperti apa? Salat. Salat ini kewajiban yang ada waktunya. Dan waktu melaksanakan salat itu dibagi dua, ada muwassa, ada mudayyak. Artinya apa? Yang disebut dengan muwassa itu waktu untuk melaksanakan ibadah itu, waktu yang tersedia itu lebih dari waktu untuk melaksanakan. Jadi seandainya duhur jam 1, itu waktunya masih muwassa. Kita sholat duhur kan cukup kira-kira 5-10 menit, sementara waktu asar masih kurang 2 jam. Maka tatkala dihadapkan pada kenyataan seperti itu, orang tua sakit, sakitnya kritis, gak ada yang nemani, kita temani dulu orang tua. Kita temani dulu. Kalau waktu sholat duhur mau habis, kemudian kita tidak mendapatkan pengganti, dan apabila orang tua itu ditinggalkan, ini akan bahaya. Ini contoh-contoh yang lebih ekstrim lagi dari yang tadi. Maka kita mengedepankan untuk mengganti orang tua, dan sholatnya itu bisa diniati nanti untuk dijamak atau dicarikan pengganti. Seumpama memang kondisinya begitu. Bahkan sholat Jumat pun itu bisa ditinggal. Jadi waktu sholat Jumat sudah akan khutbah, bahkan akan sholat Jumat, kita di rumah sakit nunggoni orang tua dan orang tua kritis. Seandainya ditinggal bisa terjadi hal-hal yang membahayakan tanpa kontrol kita. Maka kita boleh untuk tidak sholat Jumat kalau nunggoni orang tua. Ini kalau kondisinya kritis. Tapi kalau kondisi orang tua itu boleh ditinggal sementara waktu untuk sholat, maka harus ditinggal untuk melaksanakan sholat. Berarti tidak terjadi benturan di antara dua hal itu. Nah sekarang dalam konteks mencari ilmu itu kan kewajiban yang tidak dibatasi. Hanya saja secara formal kalau kita tidak masuk sekian kali kan akan bermasalah. Iya. Kalau memang masih kita bisa izin, lakukan saja izin. Atau kalau memang tidak ada, atau cuti 1 semester dan lain sebagainya. Ketika memang menjaga orang tua itu menjadi pilihan utama yang tidak ada yang menggantikan posisi kita. Tapi kalau memang masih ada saudara-saudara yang lain, silakan itu bisa diatur atau dan ini atau membayar orang untuk menjaga, tidak apa-apa. Perawat ya. Baik. Ini ada pertanyaan Kiai, pertanyaan. Bentar ya, ini kok kayaknya penting ini. Kayaknya loh. Ini datang dari
93355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kiai, tolong tegaskan sholat taraweh 20 rakaat yang akhir-akhir ini banyak tawaran ringan pakai 4 salam. Yang penting ada hadisnya, benarkah begitu? Iya, jadi sebetulnya begini, kalau kita berbicara tentang adadu rakaat taraweh, hitungan rakaat taraweh, itu tidak ada yang betul-betul mematok berapa kita untuk taraweh. Nama awalnya adalah qiyamul lail. Nama awalnya adalah qiyamul lail, disebutkan salah satunya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi Ramadhana wa shalla wara'ahu nasun. Jadi Rasulullah itu sholat pada satu malam di bulan Ramadan dan diikuti orang di belakangnya. Jadi wa shalla wara'ahu nasun itu kan di belakang Rasulullah ada jamaah. Jamaah Ya. Berjamaah ya. Kemudian itu berlaku lagi pada hari kedua. Falam yakhruj fil laila ats-tsalitsah awir rabi'ah. Maka Rasulullah tidak keluar lagi pada malam ketiga atau malam keempat. Nah, kenapa kok ada atau? Ini dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah tidak keluar malam ketiga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah tidak keluar malam keempat, berarti 3 hari. Maka sahabat itu menunggu-nunggu. Keesokan harinya Rasulullah menyatakan, laqad ra'aitu ma sana'tum wa ma mana'ani al-khuruj illa anni khasitu an tufrada alaikum. Saya tahu apa yang kalian lakukan semalam, nunggu-nunggu saya tidak keluar. Dan saya sengaja tidak keluar, untuk apa? Takut sholat malam ini diwajibkan bagi kalian. Maka qiyamul lail Ramadan sejak saat itu dilaksanakan sendiri-sendiri. Dan pelaksanaannya umumnya bukan setelah isya awal, tapi menjelang subuh. Menjelang subuh. Jadi sepertiga malam terakhir, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat yang dalam 2 malam dalam riwayat hadis. Sholatnya sendiri-sendiri sampai Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat tetap masih sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah diganti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tetap sholat sendiri-sendiri. Baru pada masa Sayyidina Umar bin Khattab kemudian muncul pemikiran, seandainya orang sholat malam di bulan Ramadan yang sudah memenuhi masjid itu dilaksanakan secara berjamaah, itu alangkah indahnya, alangkah baiknya. Jadi di belakang imamin qori'in, jadi imam yang bagus bacaannya. Maka diperintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab waktu itu untuk menjadi imam. Setelah itu biar kalau sudah ada imamnya kan sudah perlu dibatasi bagaimana bentuk pelaksanaan daripada sholat qiyamul lail itu. Kalau dilepas, kalau sendiri-sendiri kan boleh, ini mau sholat 2 salaman, 3 salaman, 4 salaman, mau seperti apa silakan, yang penting qiyamu lailati Ramadan. Jadi dia qiyamul lail di bulan Ramadan. Bisa 1 rakaat. Ya mau berapa terserah. Nah, karena ini ditertibkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dipilih salah satu sahabat yang bagus bacaannya, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab, maka ditetapkan pula jumlah rakaat dan aturan mainnya. Bagaimana? Aturan mainnya adalah 2 rakaat 1 salam, karena ingat kepada hadis yang menyatakan sholatul lail masna-masna. Jadi 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian dibuat di situ 10 kali salam, berarti 20 rakaat dengan 10 salam. Setiap 4 rakaat ada 1 kali istirahatan. Jadi 2 salam 1 istirahat, 2 salam 1 istirahat, 2 salam 1 istirahat, maka di situ terkumpul ada 5 kali istirahatan. Maka li'anna fihi khamsa tarwihatin summiyat hadhihi sholatu sholatat tarawih. Jadi dinamakan sholat tarawih karena di situ ada 5 kali tarwihat, ada 5 kali istirahat. Itulah yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar dengan kemudian menetapkan witir 2 dan 1 secara terpisah. Maka ketika itu ditetapkan, tertiblah sholat di Masjid Nabawi pada waktu itu, dan sampai saat ini tidak ada perubahan. Di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, sholat tarawih itu dilaksanakan 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam dengan 10 kali salam, berarti 20 rakaat. Para sahabat yang melihat kenyataan itu menyatakan nikmatil bid'atu hadihi, ini sebaik-baik bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka itulah yang kemudian dijadikan pegangan. Kalau dinamakan sholat taraweh, ya 10 kali salam dengan 20 rakaat. Kalau mau dikatakan qiyamul lail Ramadan, silakan mau berapa, mau nggak ada ketentuannya. Yang penting sholat. Yang tidak benar itu saya ingin netral daripada 11 sama 23, maka gimana? Tidak sholat sama sekali lah, itu yang tidak tepat ya.
Dan karena tidak ada yang menentang, maka ini terjadi kesepakatan ijma sahabi. Iya. Jadi pada waktu itu semuanya sudah mengikuti, dan sampai hari ini di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi dilaksanakan seperti itu. Pernah di Masjid Nabawi itu 36 dulu. Zamannya Umar bin Abdul Aziz, karena mengganti di Mekah itu 4 rakaat 1 tawaf, 4 rakaat 1 tawaf begitu. Iya. Baik, saya kira untuk sore ini selesai dulu sementara. Insya Allah besok sore kita ketemu lagi pada jam yang sama. Untuk itu kepada panjenengan kami sampaikan terima kasih, juga yang di rumah yang nonton TV juga begitu. Insya Allah kita akan ketemu lagi insya Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.